Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Siddiq. Tempat tanggal lahir Batola 29 Desember 1994. Laki-laki, pendidikan terakhir MA, sekarang sedang kuliah di Universitas Islam Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pekerjaan sekarang sebagai guru, tempat tugasnya di Pondok Pesantren Darul Falah, alamat Jalan Gubernur Sarkawi, Desa Terentang, RT 13 untuk yang putra, RT 14 untuk yang putri. Saya ngajar di dua tempat tersebut, Kecamatan Mandastana, Barito Kuala. Kalau alamat rumah sama di Mandastana, Barito Kuala, cuman beda desa dengan pondoknya. Pendidikan SDN Antasan Segera 1 tahun 2001 sampai 2007, Pondok Pesantren Nurul Hidayah Halok Bintan dari 2007 sampai 2013. Lanjut ke Pondok Pesantren Darul Falah Jepara di 2014. Pengalaman mengajar dari 2014 sampai dengan sekarang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalam, pembagian kalam. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengenal pengertian kalam, apa itu kalam, kemudian untuk mengenal atau mengetahui pembagian kalam ada berapa, dan mengenal ciri masing-masing dari pembagian kalam tersebut. Pertama, kita bahas ke pembagian kalam. Kalam terbagi kepada 1. Isim, 2. Fi'il, 3. Huruf. Jadi ada 3 kalam di dalam bahasa Arab. Kalam di dalam bahasa Arab itu cuma terdiri dari 3 unsur ini. Yang pertama isim, fi'il, huruf. Kalau enggak isim, fi'il. Kalau enggak fi'il, huruf. Kalau enggak isim, fi'il, huruf. Cuma 3 itu. Tidak ada di luar dari 3 tersebut. Terus kita masuk ke pengertian kalam. Pengertian kalam adalah al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil waf'i wa aqsamuhu thalathah, isim wa fi'il wa harf jari ma'na. Artinya, kalam adalah ucapan yang tersusun sehingga pendengar dapat memahami maksud tersebut sesuai dengan objek pembicaraannya, artinya nyambung. Maka ucapan tersebut harus di dalam bahasa Arab sehingga satu ucapan disebut kalam apabila memenuhi 4 kriteria berikut. Pertama, lafaz. Lafaz itu adalah as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mengandung huruf hijaiyah. Suatu ucapan atau suara yang di dalam suara tersebut ada huruf hijaiyahnya. Yang kedua, kalam itu, kriteria kalam itu adalah murakkab atau disusun atau tersusun. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi tidak bisa 1 kata, itu tidak bisa disebut kalam. Kalau cuma 1 kata harus 2 kata. Yang ketiga, mufid atau bisa difaham. Ma'afada faidatan yahsanu sukut minal mutakallim wasami 'alaiha, sesuatu yang memberikan faedah dengan sempurna, yaitu sekiranya mutakallim dan pendengar diam. Ketika si mutakallim mengucapkan maksudnya atau ucapannya, si pendengar cuma diam, artinya dia tidak perlu bertanya lagi. Itu artinya mufid atau bisa difaham. Kalau masih bertanya berarti ucapan si mutakallim belum bisa difaham. Kalau belum bisa difaham berarti belum bisa disebut kalam. Yang terakhir yaitu wad' wal arabiyah. Ini bisa diartikan dengan berbahasa Arab, atau bisa juga dengan qasad atau tujuan atau maksud si pembicara. Kemudian kita masuk ke yang pertama, bagian kalam kan ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Kita masuk kepada isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda, yaitu setiap kata yang menunjukkan arti benda. Misalnya nama benda, tas, buku, garis, mistarah, kitab, mihfazah, dan lain-lain. Atau nama orang, Ahmad, Abu Hurairah, dan lain-lain. Atau gelar orang, muhandis, insinyur, dokter, dan lain-lain. Kota misalnya, atau nama kota, nama negara, nama binatang dan tumbuhan, dan nama-nama tempat. Semua ini adalah isim, karena isim itu adalah kata benda. Ingat, isim itu kata benda. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Selain pengertian secara umum apa itu isim, yaitu kata benda, ada ciri-ciri tertentu.
Adapun ciri isim bisa diketahui melalui fal ismu yu'rabu bil khabti wat tanwini wa dukhulil alif wal lam. Yang pertama, ciri isim itu khafat. Khafat itu artinya berharakat kasrah. Innal baiti. Nah, di sini dapat kita lihat al baiti di sini kasrah. Ya, berarti al baiti ini isim karena ada kasrahnya. Kemudian ciri isim yang kedua itu tanwin. Di sini kita pakai contoh madrasatun. Nah, pakai tanwin berarti ini isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Ciri isim berikutnya yaitu ada alif lam. Nah, kita lihat di sini kalimatnya alkitab. Alkitab ini berarti isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Selanjutnya kemasukan huruf khafat. Nah, huruf khafat itu diantaranya min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Nanti kita bahas di belakang. Nah, huruf khafatnya ini adalah ciri isim. Kalau ini bukan isimnya tapi dia huruf, namanya juga huruf khafat atau huruf jar. Yang isimnya itu yang mana? Yang setelahnya. Jadi setelah huruf khafat itu pasti isim. Jadi cirinya adalah kasroh, tanwin, alif lam setelah huruf khafat. Kalau keempat ciri ini ada pada kata tersebut pasti isim. Ini juga termasuk huruf khafat, namanya huruf qasam atau huruf sumpah. Ada 3, waw, ba, dan ta. Contohnya wallahi, billahi, tallahi misalkan. Oke, lanjut. Kita masuk ke pembagian yang kedua yaitu fi'il. Fi'il secara ringkas adalah kata kerja. Fi'il adalah kata yang menunjukkan pekerjaan tetapi berkaitan dengan waktu. Kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Sekarang, nanti, sudah, atau masa yang telah lewat. Nah, kita ambil contoh di sini dahaba, artinya sudah pergi. Pergi kan kata kerja ya, berarti pasti fi'il karena kata kerja. Sudah, ini ada waktunya. Jadi kata kerja dan waktu itu fi'il. Yakulu, sedang atau mau makan. Kata kerja, waktu berarti fi'il. Sini ijlis, duduklah. Ini waktu, ini kata kerja berarti fi'il. Di sini la tajlis, jangan duduk. Di sini ada kata kerja, di sini waktu berarti fi'il. Jadi kata kerja itu fi'il itu adalah kata kerja dan waktu. Kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Kemudian kita masuk ke ciri-cirinya. Itu adalah pengertian secara umum. Cirinya, ciri-ciri fi'il. Wal fi'lu yuraku bi qad wa sin nasaba wa ta'itani sisakinah. Nah, ciri fi'il atau alamat fi'il bisa diketahui dengan qad. Kalau ada qad, setelahnya pasti fi'il, bukan qadnya. Qadnya itu huruf, setelahnya itu yang fi'il. Sini ada qad, berarti setelah qad ini fi'il. Ya. Lanjut, setelah sin. Setelah sin itu pasti fi'il. Saya yaqulu, berarti yaqulunya fi'il. Kalau sinnya huruf. Saufa, setelah saufa pasti fi'il. Ta'lamun, ta'lamunnya fi'il. Saufanya huruf. Kemudian tak, ada tak di belakang. Kola, asalnya kan kola, kemudian dia berubah jadi kolat. Nah, berarti kolat ini adalah fi'il. Kenapa? Karena ada tak ya. Jadi cirinya ada 4. Yang pertama qad, ada qad di depannya, yang di belakangnya pasti fi'il. Atau ada sin di depannya, yang di belakangnya pasti fi'il. Ada saufa di depannya, di belakangnya pasti fi'il. Ada tak di dalam kalimat tersebut, tak seperti ini, berarti itu adalah fi'il. Kemudian yang terakhir, kalam yang ketiga, kalam terbagi 3 kan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu huruf. Huruf ini adalah kata sambung atau kata keterangan, bisa juga ya, kata sambung. Apa cirinya? Ciri huruf tidak ada. Jadi huruf itu tidak memiliki ciri. Kalau bukan isim, bukan fi'il, berarti huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja. Bukan kata kerja, bukan kata benda, berarti kata tersebut adalah huruf ya. Jadi ciri huruf itu adalah tidak ada cirinya. Huruf itu tidak ada cirinya. Cirinya yaitu bukan fi'il, bukan isim. Kita tadi sudah ada menyindir sedikit, sudah ada menyinggung sedikit tentang huruf jar tadi ya. Huruf jar diantaranya yaitu huruf
kosam juga sudah kita bahas tadi, diantaranya min. Nah di sini min ini huruf. Coba kita ingat-ingat sedikit pelajaran kita tadi. Di sini kalau setelah huruf min atau setelah huruf jar, min tadi kan huruf jar ya, min, ila, an, ala. Kalau setelah huruf jar berarti isim ya. Al-baiti adalah isim. Kenapa isim? Kita lihat sini. Artinya al-baiti adalah rumah. Nah, berarti kalau rumah ini kata benda. Kalau kata benda pasti isim. Sekarang tinggal dicari cirinya. Selain makna tersebut tinggal cari cirinya. Cirinya yang pertama, kalau yang membuktikan ini isim adalah ada alif lamnya. Kemudian harokatnya kasrah. Kemudian setelah huruf jar. Berarti ciri isimnya ada 3. Yang paling jelas adalah bukti itu isim adalah kata benda ya. Kemudian di sini ada akhruju. Akhruju artinya keluar. Keluar adalah kata kerja. Kata kerja. Kalau kata kerja pasti fiil. Meskipun tidak ada di sini ciri fiilnya, nggak ada qad, sin, nggak ada sofa, nggak ada tak, nggak ada. Tetapi dia adalah kata kerja. Kalau kata kerja pasti fiil. Di sini ana. Ana ini kata apa? Kata benda. Meskipun tidak ada ciri isim, kalau kata benda pasti isim. Berarti ana adalah isim ya. Kemudian ada ila, di sini juga huruf, contohnya juga ada. Fi ini juga huruf. An huruf, karena bukan isim bukan fiil berarti huruf. Ini sama aja contohnya, cari saja di sini. Tinggal antum cek di sini, menanyakan, bertanya kan kata kerja, berarti yas'alu adalah fiil, seterusnya ya. Ada tanwinnya adalah isim, kasroh adalah isim, ada alif lam isim, setelah huruf jar isim ya. Gampang. Bi yang terakhir sini ada juga contohnya. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk kali ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, ada kontak di bawah sini, Instagram, email, atau lewat Facebook ya, bisa. Silahkan ditanyakan di sana kalau ada yang kurang jelas. Sekian pelajaran kali ini. Semoga ketemu di video berikutnya, di pembahasan berikutnya. Mohon maaf kalau terdapat kekurangan, kesalahan pengucapan, dan lain-lainnya mungkin yang kurang berkenan juga, atau kata-kata yang agak kurang bagus susunannya dan lain-lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.